Horas, selamat datang kembali di kanal kami Beligi Academy. Kita telah sampai pada part 3, di mana pada video ini kita akan mengimplementasikan GUI untuk main form dan login form. Kita kembali lagi pada part 1, kita telah menciptakan database contoh ya dengan nama database contoh ya, yang konfigurasi database-nya disimpan di dalam database.ini. Kemudian konfigurasi ini dibaca pada file dbconfig.py menggunakan kelas config parser ya. Pada bab 1 juga telah dibuat pada part 1 telah dibuat kelas helper ya, sebuah kelas untuk memuat metode-metode yang akan nanti dikembangkan dan dilanjutkan yang akan dipakai secara berulang pada proyek ini ya. Terus pada part 1 juga telah dilakukan ya koneksi ke database contoh yang telah dibuat ya. Ini versinya adalah PostgreSQL 14.5. Pada part 2 kita telah menciptakan tabel login ya, yang berisi kolom password ID, username dan password ya, dan last update. Yang last update ini secara otomatis di-trigger ya ketika terjadi pembaruan atau update oleh user nantinya. Nah, ini fungsi triggernya. Setelah itu pada part 2 juga telah dibuat dituliskan insert underscore login untuk memasukkan 5 buah data ya ke dalam tabel login yang bisa kita lihat dari DB skema. Nah, ini dia. Ya, untuk sementara ini isinya ini dulu. Oke, sekarang kita akan mendesain apa namanya antarmuka untuk login dan main form ya. Oke, kita buka Qt Designer ya, close. Di sini ada menu ya, dari sini juga bisa. Ini ambil pilih template ya, bisa apa saja tapi saya lebih suka main window ya. Oke, create. Nah, di sini Anda sesuaikan ukurannya, terus masukkan label widget di sini. Geret ya. Label widget. Nah, ini. Nah, berikan klik 2 kali user name misalnya. Oke. User spasi name. Ya, copy ini terus tulis password. Oke, ada 2. Sekarang label, kemudian berikan line edit. Nah, sini dari input widgets. Username. Oke, di sini Geret. Tata juga passwordnya. Oke, ada 2. Nah, dari jendela properti untuk line edit password user, kasih LE username misalnya. Terus di sini kasih LE password. Oke, selesai. Kita tambahkan lagi 2 button ya, 2 push button. Nah, ini dia dari button. Nah, di sini kasih tulisan teks login ya, properti teksnya. Besarkan dikit. Oke, di sini cancel. Cancel. Terus nama objeknya, objek name pb, kasih pb cancel. Sini pb login.
Ya, sudah perkecil ini. Oke. Terlalu ramping ya, kasih aja ini. Oke, diubah ukurannya biar lebih cantik. Ya, ya. Setelah itu Anda bisa menambahkan gambar ya supaya menarik di sini. Di jendela properti itu ada icon ya ini. Anda bisa tulis program tapi sini juga bisa ya. Akses. Oke, di sini sudah saya sediakan gambar-gambarnya ya. Login, login. Nah ini. Terus di sini ukurannya misalnya kasih 32, 32. Nah, terus di sini, oh terlalu besar ya. 28, 28. Cancel juga kita kasih icon cancel. Nah, ini kasih 28 agak besar ya. Oke. Oke, di sini ini nak untuk login ya. Kita simpan folder yang sama dengan program sebelumnya. Saya tulis di sini folder YouTube Postgre. Nah, ini code. Terus ini tulis nama GUI login. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan membuat ya sebuah GUI lain ya, GUI main atau main GUI. Oke, main window, template-nya main window, create. Oke, di sini Anda ya dulu di sini. Oke, terus tarik, terus button lagi. Nah, di sini ya, ini cukup. Nah, ini ada 10 kita butuhkan coba. Satu lagi. Selanjutnya kita butuh di bawah juga ya. Di sini untuk kan. Oke, pertama teks pertama adalah kita kasih region, sini territory, sini kasih PB region, ya, nama objeknya PB territory, apa ini teksnya employee, terus customer, shipper, order, supplier, supplier, terus kategori, sini produk, terus kita buat di sini satu lagi
ya agak besar. Sini statistical visualization. Oke, di sini kita kasih login, log out, dan quit ya. Oke, di sini kita kasih pb quit. Nah, gambarnya quit pkiki. Nah, ini aja sama ya. Oke, kedua, kedua. Terus di sini pb log out ya. 3232. Sini log out, login. Oke, kita simpan dulu untuk sementara ya GUI dengan nama GUI main. Oke, status statistical PB visual, namanya kita kasih PB visual saja. Terus ikonnya ukurannya 32, ikonnya foldernya chart. Ini kasih chart. Terlalu kecil ya, ternyata untuk 32 coba 64 ya. Ini order detail namanya, objeknya PB order detail. Terus ikonnya. Mana ini? 32. Ini PB produk. Ya, simpan. PB produk ukuran 3232. Ikonnya produk. PB. Ya, kita buat ini aja lah. Nah, terus kategori. PB kategori. Nih, terus PB supplier. Nih, terus order, PB order. PB shipper. PB customer.
Terus PB employee. Di sini ukurannya 32, 32. Employee. Oh, nama ya. Coba ganti. Department. Nah, ini aja. Terus PB teritori sudah. Namanya. Hmm. Selanjutnya PB region ya. Di sini. Ya. Nama pada apa? Ya, simpan. Terus kita kasih menu di sini. Coba. Choose. Terus kasih enter ya. Nah, setelah itu kasih region di sini. Nah, terus huruf ini aja. Ya, BB, action namanya action region, nama item menunya. Terus sini territory. Ya, action territory namanya. Object name-nya, terus employee, enter, terus customer, shipper, order, supplier, pay, product, order detail, visualization. Oke ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Oke, ini sekarang sudah kita buat ya. Dua, apa namanya, dua GUI untuk main dan untuk login ya. Sekarang kita buka Spider atau Visual Code juga bisa. Nah, buat ciptakan sebuah file baru ya. File baru namanya kita namakan GUI main. PY. Satu import class helper dulu pertama dari oh, from class helper dari kelas file class helper import class helper. Oke, untuk sementara isi class helper hanya dua isinya ya. Metode connect database dan execute SQL. Oke, ini kita simpan dulu di folder yang sama. Ya, selanjutnya ya untuk key widget modul-modul yang kita perlukan. PYKT5 atau 6 juga bisa ya, yang baru. IP widget import all. Terus from ini untuk mengeload PYKT5. Load UI ini untuk mengeload interface-nya nanti ya. Terus for all. Terus setelah itu kita import OS ini untuk membaca path ya.
dari sebuah objek, terus setelah itu kita buat kelasnya di dalam ini, kita buat aja nama kelasnya biar sama dengan nama file ya, huruf besar tapi oke. Namanya Gmail. Nah, di sini karena kita template-nya tadi main window, maka di sini masukannya variabelnya adalah main window. Titik dua. Nah, setelah itu kita pakai ini metode load UI. Ya, namanya tadi adalah GUI main UI ya. Terus variabel start, terus kita buat dulu judul main window. Atau langsung saja di sini, terus PSQ and data science. Ini titiknya hilang ya, memanggil fungsi. Oke. Setelah itu kita baca dulu current path tuh dari modul OS get CWD. Kemudian simpan. Kita tetapkan dulu icon di jendela ini. Ya, set window icon ya. Kita ambil dari GUI, icon, terus kita baca pathnya, tambah folder tadi disambung dengan folder. Nih ya, saya tempatkan di sini tadi foto-fotonya. Nah, ini code kita kan ada di sini, maka saya simpan di icon image. Kayak ini di copy aja nama folder tempat simpan gambarnya. Sini kasih ya. Selanjutnya kita program langsung untuk PB Quit ya. Ini mau ngasih pustaka, eventnya klik, terus kita connect, terus lambda self plus. Oke, setelah itu kita tutup dulu. Nah, coba kita tutup dulu if.
Kita running dulu coba untuk membuka Guimin. Cannot import name load UI. From PYKT5. Oh, ini kelasnya adalah UIC ya. UIC ya, from PYKT5 UIC load import load UI ya, coba running. Self is not defined ya. Oh, kita buat konstruktornya dulu di sini. Kita tadi menciptakan jendelanya pakai main window. Ya, ski main window baru kita buat konstruktornya ya. Init ya, konstruktornya. Oh, oke, setelah itu kita buat metode konstruktornya di sini. Def init, ini konstruktor defaultnya. Oke. Wah, ya. Ini konstruktor defaultnya ya. Hmm. Ya, titik dua ya. Konstruktor memanggil konstruktor dari Kimen Window. Oke, saya kira udah ya. Coba. Hmm. Oh ya, sudah jalan ya. Ini, oke, ini utilitasnya belum ada ya, masih cuma menampilkan saja. Oke, tapi close tadi sudah kita buat di sini menggunakan metode close, fungsi pustaka ya. Nah ya, cuma itu aja yang dulu. Saat ini. Terus setelah itu kita membuat apa dulu? Untuk initial state dulu ya, keadaan awal ya. Def metode baru initial state, keadaan awal dari tombol-tombol ya. Saat masukkannya state sini saat tadi apa VB region set enable baru state kita copy aja ya biar cepat. PB territory ya, PB territory employee customer shipper, PB employee, PB customer, PB shipper, order supplier kategori, PB supplier, PB kategori, produk, order detail, visual, produk, order di detail,
kita terus ini kita panggil ya dalam konstruktor init kita panggil dia. Jadi ketika program dijalankan langsung memanggil metode ini ya. Initial state. Terus kita masukkan di sini nilainya false ya. Jadi semua nonaktif pada saat GUI dijalankan. Oke, running. PN supplier salah PB ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa pada saat program dijalankan ini ya diaktifkan ya, dinonaktifkan. Nah, pada saat itu juga logout juga harus di ini ya, dinonaktifkan ya. PB kita kasih PB out pada saat ini. Jadi pada saat itu program dijalankan, user hanya bisa mengquit atau melogin ya, melakukan login. Oke. Selanjutnya kita perhatikan lagi. Jadi pada saat aplikasi dijalankan, ini juga kita nonaktifkan ya. Jadi ini kita copy dulu. Nah, di sini tadi action ya, action region. Terus action PB kita ganti action territory, PB employee ya, super kategori produk order detail dan VB visual jadi action visual. Coba kita jalankan action order detail. Nah, coba kita lihat. Oh, ini dia. Action order detail ada underscore. Action visual salah katanya. Oh, action visualization. Ya, jadi pada saat program dijalankan ini juga disable ya. Oke, quit ya. Selanjutnya kita buat untuk login ya. Untuk GUI login ya. Ini oke. Kita buka file baru, kasih nama GUI login.py. Oke, importnya sama. Sampai sini sama ya. Sampai sini copy dari GUI main. Oke, di sini kita beri nama kelasnya GUI login. Yang kita upload adalah GUI login UI. Di sini login form. Kita kasih judul login form. Selanjutnya kita copy juga untuk apa namanya icon pada jendela ini. Jendela login ya. Di sini kasih login PNG ya. Oke. Terus kita di sini program saja langsung. Sini kan tadi ada cancel ya, PB cancel. Ketika cancel maka ditutup ya, close langsung. Oke, gini dulu kita simpan namanya wih, login. Oke, penutupnya sama ya. Tapi oke di sini kelasnya gue login.
running. Nah, sudah tampil ya login form berikut dengan ikonnya di sini. Nah, itu dasarnya. Nah, sampai di sini, oke, kita kembali lagi ke GUI main. Maka ketika eh, apa namanya user mengklik tombol login pada main GUI, maka harus ditampilkan GUI login ya. Maka kita definisikan di sini fungsi apa namanya fungsi open ya, def open login form self. Terus kita import di sini GUI login import ya. Ini dari file GUI login tadi, ini file GUI login, kita import kelasnya. Nah, setelah itu kita buat objeknya login form dari kelas GUI login. Terus GUI login yang sudah diimport, buat instansnya atau objeknya. Setelah itu objeknya itu kita pakai untuk memanggil metode show. Oke. Nah, kemudian di konstruktor ya, metode init itu Anda Anda panggil deh ya, ceknya tadi self ini pb login ya, belum kasih nama ternyata tadi pb metode main pb login. Oke, simpan pakai pb login eventnya klik, terus connect. Metode apa yang di-connect pada saat klik ini, yaitu metode kita kasih lambda. Oke, kita running ya. Ketika quit dia close, tapi ketika kita login harusnya menampilkan ini, menampilkan apa namanya login form. Ternyata ada error ya. Apa ini set login form? Oh, ini kelas ya. Kelasnya harus dikasih itu ya, kurung, pasangan kurung. Oke. Oke. Ya. Oke. Ini cancel, tutup. Tapi kita menginginkan ya bahwa ketika pada GUI main itu, ketika Anda mengklik login ya, user mengklik login dan masukkan ini, maka ketika di ini, maka main form itu harus tertutup ya. Maka kita kasih di sini ditutup dulu self, artinya main window-nya di sini ya, self plus main window itu kita tutup. Unexpected. Oke. Sekarang kita running ya. Nah, dia tertutup ya. Jadi ketika user ini melakukan login, maka main GUI itu menjadi tertutup. Oke. Oke, selanjutnya kita lihat
untuk GUI login ya. Nah, di sini tadi sudah ya. Untuk ini, oke, muncul untuk main, maka kita akan program logika pada GUI login untuk mencocokkan antara password dan username. Oke, sebelumnya kita perlu mengimport lagi beberapa modul, yaitu di sini kita import dulu GUI main ya. Ya, file GUI main tadi kelasnya adalah GUI main ya. Ini dia kelasnya, ini nama file. Oke, setelah itu kita import juga untuk error nanti ya, ada konektor eh, Postgre-nya ya. Import PSY, agak susah ini. PSE cop G2. Gitu ya. Kemudian samping itu kita akan menggunakan message box ya. Kayak kita import dulu from pykt5.kt widgets, import spesifik aja, key message box. Kemudian kita juga perlu mengimpor untuk hash ya, melakukan hash nanti import hashlib ya. Ini saya kira mudah-mudahan sudah cukup ya. Oke. Pada GUI main ini kita ciptakan pertama adalah metode untuk membuka. Ketika nanti login berhasil, maka akan membuka apa namanya, main form ya. Maka kita buat dep open main form self. Terus kita kasih untuk masukkan keadaannya nanti ya, state, kemudian self, kita ciptakan instance-nya ya dari yang telah kita import tadi GUI main ya. Instance tersebut atau objek tersebut kita panggil untuk memanggil metode show, menampilkan GUI. Selanjutnya metode ini juga kita panggil untuk memanggil tadi itu di GUI main tadi telah kita ciptakan initial state, salah, initial state ya, di sini initial state ya, panggil initial state, baru di sini state. Oke, selanjutnya kita akan mendefinisikan logika ya, logika programnya untuk mencocokkan password dengan username-nya ya. Nah, kita definisikan di sini dep login saja. Self. Oke, self. Kita baca user name-nya dengan sub tadi di GUI itu, GUI login tadi apa namanya? LE username. Baru kita konversi menjadi teks. Terus di sini password dengan self LE password text. Oke, setelah itu if user
kosong ya, atau or password juga kosong. Maka kita tampilkan pesan ya. Nih, objek key message kita ciptakan, terus kita panggil untuk set judul dari message box-nya, terus please fields, masukkan semua. Oke, setelah ini dulu ya. Ya, coba kita panggil dulu di sini. Ya, sel PB login kita hubungkan dengan klik eventnya dengan metode self ya, metode login ya. Hmm, Coba kita coba ya, jika kosong maka akan muncul warning ini ya. Ya, coba lagi. Ketika keduanya kosong, kita klik maka ada warning, please input all fields. Oke, di sini itu logikanya. Kemudian jika tidak kosong, maka kita lakukan pencocokan ya. Else, maka kita buat di sini mekanisme try connect to PostgreSQL database. Oke, create database connection. Kita panggil dari metode class helper yaitu metode connect database. Oke, yang membaca parameternya, membaca parameter connection dalam database ini. Ya, jadi menggunakan connect database ini langsung kita. Oke, setelah itu kita buat if con is not jika tersambung, terkoneksi, maka kita buat SQL-nya SQL select password from tabel login. Oke. Where user, kita lihat where username
Oke, data sama dengan yang kita masukkan di sini, maka yang dibaca adalah user ya. Kasih koma, tutup tuple. Setelah itu kita pergi ke ini ya, ke class helper. Ya, kita pergi ke class helper dan kita definisikan ya. Tadi dari GUI login masih tanggung nih. Kita class helper buat metode baru ya yang akan kita pakai pada project ini. Mencari sesuatu dari query ya. Depth kita uh, find something ya. Sesuatu ya. From SQL param dengan parameter. Maka di sini masukannya adalah SQL string dan data. Oke, setelah itu kita buat sebuah parameter ditemukan sama dengan none dulu, nilai awal, terus kita buat mekanisme try. Nah, kita baca reach connection parameters. Di sini param sama dengan ya, kita baca dari sini ya. Read dbconfig dari metode ini ya, dari file dbconfig ya. Ini. Oke, selanjutnya object connection dari konektor, terus connect params if con is not none ya, maka objek kursornya kita ciptakan untuk mengeksekusi string SQL dan data ya, yang parameter nih. Kemudian hasil query dapatkan cur fetch one ya, metode fetch one if row none found tetap sama dengan none, else found sama dengan row null. Sini exceptnya sama seperti pada GUI login ya. Nah, di sini kita pakai message box ya. Except exception saya copy 2 error nah, kasih pesan jika tidak terjadi error, terus message text-nya kita format ya, itu menampilkan pesan error spesifik, terus kita format
Setelah itu kita kasih finally, object connection kita close. Oke, ini kita masukkan metode ini ya. Karena ini akan dipakai berulang-ulang dalam project ini ya. Jadi kita buat aja masukkan ke dalam kelas kelas helper. Nah, ini nanti kita pakai di sini ya di GUI login kembali lagi. Nah, di sini maka kita pakai untuk membaca DB password ya. Password dari DB yang dibaca dari SQL sini, maka tanding tadi class helper. Nah, metodenya apa tadi? Metodenya adalah find something from SQL Clara, masukannya adalah SQL dan data. Oke, kemudian input itu yang dibaca dari database dan input password yang dimasukkan dalam oleh user adalah kita baca hashlib ya. Kita manfaatkan modul hashlib, terus kita karena yang dimasukkan tadi teks dalam line edit, maka kita harus konversi dia ke MD5 ya, karena yang tersimpan adalah dalam bentuk hash MD5. Setelah itu yang dibaca dari line edit adalah ini ya, password. Terus kita encode dia, encode dalam UTF-8, 8 bit. Setelah itu kita ubah dalam hexdigit. Ya, itu dia DB passwordnya. Terus kita kasih kondisi if password yang dibaca dari database sama dengan input password yang sudah dihexakan ya, di MD5 kan, yang dimasukkan oleh user, maka kita kasih message box. Oke. Export text title information. Sini kita tulis login is successful. Dan ini ikonnya kita ganti information ya. Exact. Kemudian setelah berhasil ya, maka login form ini harus ditutup ya. Self close. Terus setelah itu kita panggil metode open main tadi, dibuka main formnya. Oke, terus kondisinya dia semua stepnya true, semua tombol, maka di sini stepnya true ya. Oke, jika tidak sama maka kita panggil ini message box lagi, kita buat. Terus di sini warning, kasih keterangan invalid username or password. Di sini critical ya. Banyak ikonnya. Terus jika gagal tidak sama maka login ditutup. Login ditutup ya. Terus dipanggil open main form, tetapi semua tombol dan item menu bernilai false.
atau disable ya. Terus di sini kita kasih accept ya. I pasangannya accept itu kita copy dari kelas helper tadi aja ya. Kelas helper untuk accept-nya. Nah ini ya. Ini unexpected indent. Oh, terus kita kasih keterangan di sini tampilkan connection closed. Oke, setelah itu ini oke, udah selesai mungkin jika benar ya. Karena sangat jarang sekali langsung benar semua ya. Jadi kita coba aja main. Oke, kalau kita masukkan begitu aja, please import all fields, ada warning. Jika ini kita masukkan Vivian, terus di sini juga Vivian. Login successful ya. Nah, di sini akan nanti bisa kita klik. Jika gagal, coba misalnya Vivian dan ini sembarang misalnya, maka invalid username ada apa namanya message box dan open main form akan dibuka tetapi semua akan disable ya. Oke. Untuk sebagai tambahan ya, kita di sini kita tambahkan event return pass ya. Set pada saat di enter di sini jadi dia akan mengalir ke sini ya. Set username ya, username terus pada saat di enter kasih event return pass terus connect terus hubungkan dengan kemana dia, maka ketika dia di enter di sini maka dia akan ke password ya. Set fokus. Terus selanjutnya ketika LE password di enter maka yang set fokus adalah PB login ya, biar mengalir gitu, biar tinggal enter. Oke, coba Anda jalankan ya, dapat fokus dia, terus masukkan password, terus enter di sini mengalir langsung ke password ya. Terus di sini masukkan password, di enter, maka dia PB fokus harusnya ya, login ya. PB PB login set fokus harusnya ya. Oke, gitu dulu ya untuk masalah set fokus nanti kita bahas kalau memang penting ya. Nah, begitulah. Jadi kita tadi telah menuntaskan ya bagaimana kita menambah sebuah metode pada kelas helper ya untuk menemukan sesuatu dari string SQL, masukkan SQL dan masukannya data. Kita pakai dalam metode login untuk mencocokkan database password dengan database di ini ya, database di yang dimasukkan oleh user. Oke. Nah, di sini kita pakai nih. Ini find something from SQL dari kelas helper tadi ya kita. Dan kita juga telah mengimplementasikan perancangan GUI main dan GUI login ya menggunakan eh, apa namanya Qt Designer. Nah, jadi GUI main dan GUI login logikanya juga ya cukup sederhana ya, tetapi sangat bermanfaat ya. Inilah programnya semua ya. Anda bisa catat nih, ketik
untuk membuat program Python yang berkaitan dengan database ini, khususnya PostgreSQL itu semakin familiar ya. Ya, oke, sekian dulu video pengajaran ya, training untuk menciptakan main form dan login form untuk membaca database dan mencocokkan password dari database dan dimasukkan user ya, yang telah kita implementasikan dalam main form dan login form ya. Oke, sekian dulu dari kami Bali G Academy ya, dari Kota Bali G. Salam sehat selalu. Horas.